Ada yang ingin disampaikan, Bapak-Bapak? Saya ingin menyampaikan, paling tidak dari apa yang sudah tercetus tadi dari para audiens tadi ya. Saya ingin kembali lagi gitu, bahwa ini adalah domain pemerintah ya, kenaikan daripada BBM. Fraksi Partai Golkar clear, amankan rakyat, itu tujuannya yang pertama. Makanya kita pikirkan bagaimana kita memitigasi apabila pemerintah menggunakan pasal 8 ayat 10. Karena kewenangannya ada di mereka. Undang-undang APBN sudah mengatakan ke sana. Jadi jangan diputer lagi, ditanya mengenai setuju naik atau tidak. Jadi saya berpendapat dengan Pak Permadi tadi. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita memitigasi dampak apabila ada kenaikan. Berarti kita tekan inflasi. Bagaimana BI merespons secara moneter. Ya, itu merupakan hal-hal bagaimana kita membuat rakyat inflasi tidak membumbung tinggi. Ya, dengan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk kebijakan masalah tarif angkutan dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan seperti BLSM segalanya, itu kan sebetulnya dalam rangka kita meredam daripada inflasi itu sendiri. Komoditas-komoditas yang terkategorikan sebagai administer komoditi, itu bagaimana pemerintah harus menjaga, bagaimana supaya daging tidak naik, supaya gula tidak naik. Jadi dilakukan banyak hal yang monitor secara tajam dari pemerintah. Partai oposisi pasti paham bahwa ini merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden ya, akan justru menaikkan. Itu, makanya jangan diputar-putar lagi. Ini hak prerogatif. Ya. Kalau dibaca pasal 8 ayat 10 tidak mengatakan hak prerogatif. Oh, clear di situ. Tidak. Clear. Baca juga keputusan MK mencabut pasal 28 Undang-Undang Migas, ya, yang dulu diserahkan kepada mekanisme pasar harga dari BBM bersubsidi, sekarang ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Hak budget dari DPR, tidak pernah kita memindahkan ya kewenangan konstitusi kita kepada pemerintah. Bukan, ingat, nah, masalahnya sekarang, kalau memang pemerintah merasa ini harus dinaikkan, just do it, go ahead. Tetapi ini persoalannya menjadi beda, karena yang menjadi goalnya adalah ketersediaan dana BLSM tadi, bantuan langsung sebelum meninggal tadi. Jadi persoalannya bergeser. Ini juga ada yang keliru juga sebetulnya ya. Kalau kita bilang itu ranahnya sudah dijamin oleh undang-undang sekarang, cuman sayangnya ini masuk melalui mekanisme RUU. Jadi kita terpaksa membahas ulang apa yang sudah kita berikan kepada pemerintah itu. Sekarang ini kan itu tidak berlaku lagi. Oh, jadi tidak ada yang berlaku ketika kita membahas RUU APBN perubahan ini. Ini sudah makmum lah, ini kita pahami. Itu sebabnya kenapa kemudian kita mendebat. Jadi undang-undang yang ada tetap berjalan. Oh tidak. Sampai nanti kalau undang-undang ini undang itu diputuskan, kita menggunakan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru ini terdiri dari sekian ribu sekian banyak pasal di dalamnya. Jadi dalam undang-undang yang bentar, satu-satu dong. Silakan. Pak Andi, undang-undang adalah undang-undang. Jadi semua sudah sepakat itu domainnya pemerintah. Yang kita bicarakan kemarin itu hanyalah kompensasi ini, itu yang dibicarakan sekarang. PDI tidak sepakat loh, Bang. PDI tidak sepakat. PDI dari sejak lahir nggak sepakat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang repot ini kan PKS, ya. Saya tunggu dulu. Anda itu bukan oposisi tapi penyeimbang. Jadi harus imbang-imbangin saja. Oposisi kok, Anda salah lagi dalam konstitusi tidak ada oposisi. Kita berseberangan dengan pemerintahan. Berseberangan boleh. Berseberangan boleh. Tapi imbang-imbangin saja boleh. Kalau Pak Sultan tadi bilang tidak ada oposisi dalam konstitusi, maka juga tidak ada koalisi. Sebetulnya yang ada itu debat terbuka. Sudah, ini faktanya begitu. Jadi bukan fakta, itu konstitusi kok. Kita di luar. Ini nggak ada koalisi, nggak ada oposisi. Udah. 5 tahun ini ngapain aja kita? Enggak dong. Kita itu berkonstitusi dong. Jadi Bapak-bapak, waktu kita habis. Terima kasih atas waktunya. Kita kawal bersama bagaimanapun kenaikan atau tidak naik hajat hidup kita bersama. Sampai di sini debat. Sampai jumpa. Usai ini Anda bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Alvito Dinova Ginting.